Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Devano Hasan Denandra. Dengan rekan saya Rosita Septiani. Di video kali ini tujuannya untuk mempresentasikan materi berjudul Teknik Akuntansi Sektor Publik. Materi ini membahas bagaimana akuntansi digunakan di sektor publik seperti instansi pemerintah atau organisasi organisasi non-profit seperti lembaga yayasan amal zakat gitu. Nah, yang pertama menunjukkan teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi sektor publik bertujuan menyajikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja. Teori ini juga membantu menjelaskan dan mengendalikan fenomena akuntansi yang terjadi. Karena itu, teori ini masuk dalam ilmu terapan, menggabungkan prinsip dari berbagai bidang seperti ekonomi dan hukum. Tapi penerapannya tidak selalu mudah. Ada beberapa kendala seperti harus objektif dan konsisten. Terus informasinya juga harus bisa dibandingkan antara waktu atau instansi. Nah, laporannya juga harus disusun tepat waktu dan efisien dan harus menyajikan hal yang benar-benar penting atau material. Nah, kenapa sih perlu sistem akuntansi sektor publik? Oke, akuntansi sektor publik penting ya, karena membantu pemerintah membuat keputusan ekonomi, sosial atau politik. Karena kan memang gunanya pemerintah itu kan menyediakan layanan untuk khalayak ramai atau yang kita sebut negara gitu, masyarakat dalam negara tersebut. Misalnya untuk menentukan apakah anggaran cukup untuk membangun jalan atau sekolah. Nah, jadi setiap project atau budgeting yang pemerintah punya gitu, yang tujuannya itu untuk mencapai kemaslahatan masyarakat itu tuh semuanya keuangannya pakai laporan keuangan, guys. Sistem ini harus bisa mencatat aktivitas dengan tepat dan tepat waktu. Nah, kontrol formal seperti pembukuan berpasangan dibutuhkan supaya data akurat dan bisa dipercaya. Di dalamnya, akuntansi mencatat pengeluaran seperti gaji dan proyek, pendapatan seperti pajak, dan biaya layanan seperti publik seperti kesehatan atau pendidikan. Itu jadi sektor atau um, semacam akunnya itu rada beda ya dengan perusahaan swasta, dan tujuannya itu nggak cari profit, guys. Jadi di situ nggak ada laba rugi gitu biasanya. Nah, standar akuntansi sektor publik itu seperti apa sih? Standar akuntansi dibuat agar laporan keuangan lebih konsisten, andal, dan bisa dibandingkan. Standar ini membantu dalam penyajian laporan, audit, dan kebijakan ekonomi. Tapi standar juga harus jelas dan tidak terlalu banyak supaya mudah dipahami dan diterapkan. Kalau terlalu rumit justru bikin bingung orang menyusun atau membaca laporannya gitu. Nah, karena akuntansi atau laporan akuntansi yang ingin dibuat itu kan untuk khalayak ramai gitu ya. Jadi diminta atau dibuat standarnya itu supaya lebih gampang dibaca, guys. Gitu, karena kan tujuannya untuk melayani masyarakat gitu kan. Jadi setiap project ataupun laporan keuangan dari project maksudnya gitu loh yang dilakukan pemerintah itu diharapkan mudah atau layak dibaca untuk masyarakat pada umumnya gitu loh. Nah, gitu aja penjelasan dari saya. Lalu selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Rosita Septiani. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Andra. Kita lanjutkan ya teman-teman. Selanjutnya ini ada teknik-teknik akuntansi sektor publik.
Yang pertama itu ada akuntansi anggaran, mencatat realisasi dibanding anggaran ya, jadi menekankan kontrol dan perencanaan keuangan. Selanjutnya itu ada akuntansi komitmen, mencatat transaksi sejak pesanan dikeluarkan, berguna untuk pengendalian anggaran agar tidak overcommit. Dan yang terakhir itu ada akuntansi dana, memisahkan sumber dan penggunaan dana berdasarkan tujuan, umum digunakan di organisasi nirlaba dan pemerintah. Selanjutnya itu ada basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik ya. Yang pertama itu ada basis kas, yaitu mencatat saat uang diterima atau keluar. Sederhana tapi kurang mencerminkan kinerja menyeluruh ya. Dan ada basis aktual, yaitu mencatat saat hak dan kewajiban timbul, memberikan gambaran keuangan yang lebih utuh. Dan selanjutnya itu ada transisi kas ke aktual. Kombinasi yang umum diterapkan saat perubahan sistem ya, misalnya di negara-negara reformasi. Dan yang terakhir itu ada basis aktual, penting untuk menentukan biaya pelayanan dan efisiensi, bukan untuk mencari laba seperti di sektor swasta. Selanjutnya itu ada ikhtisar, yaitu fokus utamanya adalah menyediakan laporan keuangan bagi pihak luar organisasi. Terus ada kualitas laporan itu harus dijaga ya, melalui objektivitas, konsistensi, keterbandingan, ketepatan waktu, efisiensi, dan materialitas. Dan yang terakhir itu ada laporan yang andal membantu pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik yang lebih baik. Baik, jadi kesimpulannya, akuntansi sektor publik itu penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan ya teman-teman. Terus ada teknik dan standar yang tepat mendukung efisiensi pengelolaan dan keuangan pemerintah. Reformasi ke arah basis aktual itu juga dapat meningkatkan kualitas dan kendala informasi keuangan publik. Baik, sekian presentasi dari kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.